beberapa waktu yang lalu terkenal tuh soal kisruhnya Tanah Abang yang jadi sepi gara-gara Ya, TikTok katanya Jis gitu kan. Ya, Nah kira-kira ini kalau secara garis besarnya apakah bisnis digital atau bisnis online gitu ya itu akan mematikan bisnis biasa konvensional ataupun yang offline gitu? iya sih ya. Iya jawabannya. Wah gimana nih? Jadi kalau jadi kebiasaan konsumen itu sekarang berubah lah, Oke. berubah akibat adanya toko online. Nah, berubahnya seperti apa? Contoh, ngebandingin harga dengan hitungan detik misalkan. Kan tinggal oke. misalkan kita ke Shopee nih, cari misalkan kemeja pria, langsung muncul kan dari beberapa penjual gitu. Langsung kelihatan tuh dalam satu layar, ya si ini harga ini, si ini harga ini, si ini harga ini gitu. Iya. Gitu kan. Udah bisa langsung kelihatan ya. Kelihatan. Nah, selain itu banyak juga kemudahan-kemudahan lainnya yang ada di toko online ini. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke toko offline gitu ya. Nggak perlu keluar rumah istilahnya. Ya udah, akhirnya toko offline kalau biasa aja itu mati. Kalau biasa itu mati. Nah ini terus gimana nih Jis? Apa yang harus dilakukan nih? Karena kan apa ya, orang-orang pengen bisnis kan ada yang buat bertahan hidup, ada yang memang tujuannya lebih jauh dari itu pengen kaya misalkan. Ya. Nah biar yang bisnis-bisnis biasa nih yang konvensional ini gimana biar bisa bertahan? Nah si toko offline ini harus sedikit agak modifikasi lah. Oke. Mendigitalkan ininya tokonya atau gimana? Ya dari offline online jualan juga gitu ya. Jadi toko offline juga harus jualan juga. Selain itu model bisnisnya dan lain-lain. Kita jabarin satu-satu lah ya. Oke. Nah, toko offline itu bisa bertahan meskipun banyak toko online. Kalau harganya bersaing. Oke, harganya harus bersaing. Harganya harus bersaing dengan toko online. Jadi ketika kita punya toko offline nih, misalnya toko baju. Jangan ngebandinginnya jangan cuman harga toko di baju kita dengan toko baju orang. Tapi cek juga toko online harga berapa tuh. Iya. Gitu. Iya. Soalnya kan orang referensinya udah mudah banget ya untuk cari perbandingan harga. Benar. Ketika terjadi perbandingan harga itu jauh, misalkan beda 20.000, beda 30.000 kayak gitu ya. Itu kan cukup kerasa tuh perbedaannya. Ya. Untuk baju misalkan harga 150.000 ya yang di online itu 110.000, 120.000 kayak gitu ya. Belum lagi kalau ditambah nanti ada program gratis ongkir. Oh ya udah orang pasti milihnya yang online gitu ya. Bener, milihnya yang online. Offline juga punya kelebihan, yaitu kita bisa ngecek barangnya langsung. Tapi perbedaan harga ini tetap mengalahkan si kita ngecek barang langsung gitu. Iya. Orang tuh sebut lagi nih, orang tuh belum pernah beli di toko online itu misalkan. Tapi harganya segitu, ada selisih 30.000, 40.000. Dia berani bertaruh dulu gitu. Ya. Ini harganya lumayan nih. Benar. Tapi saya belum tahu kualitasnya bagus atau enggak si toko itu. Ya. Udah taruhan dulu deh. Ibaratnya kayak gitu deh. Saya beli dulu kalau bagus ya udah nanti bisa langganan ke situ kayak gitu kan. Benar. Atau kayak istri saya. Oke, gimana tuh? Misalkan suatu hari, ayo kita ke toko bayi misalkan. Wah mau beli apa nih gitu kan. Lihat-lihat dulu katanya. Pas ke sana lihat-lihat, oh ternyata ini seperti ini bentuknya, di online ada katanya gitu, lebih murah harganya gitu. Jadi ke toko offline itu hanya untuk merasakan bentuknya, untuk merasakan, wah ini bagus gak nih, beneran gak nih. Bener. Tapi karena harganya tinggi ya, akhirnya ya udah ini oke gitu. Iya. Ini oke, saya mau beli ini, tapi saya belinya online aja gitu. Iya. Berarti ibaratnya gini lah, di dalam otaknya lihat iklan, misalkan iklan dulu nih lihat dulu di online. Dia sudah bisa visualnya ada, terus mencoba membayangkan karakteristik
bahannya ininya berdasarkan penjelasan misalkan si adminnya kayak gitu ya. Ya, atau deskripsi lah. Deskripsi kayak gitu. Kemudian dia mencoba mengkonfirmasi dengan cara langsung lihat ke toko kayak gitu ya, Lihat yang ke mirip-mirip. toko, ya ke toko yang berbeda ya maksudnya. Iya, toko offline ke lah. toko offline di dekat rumah lah gitu. Toko offline dekat rumah, dia coba di deskripsinya ini bahannya ini. Pas dilihat, oh ini sama nih bahan ini tuh kayak gini, kayak gitu ya. Karakteristik bahannya kayak gini, iya sama sesuai deskripsi kayak gitu. Berarti yang sana bagus kayak gitu. Ya yang gitu. Online kayak gitu ya. Oke. Sehingga harga menentukan konsumen beli atau enggak. Ada lagi momen nih. Toko offline itu nggak akan mati kalau harganya bersaing. Contohnya ketika misalkan kita lagi ke mall misalkan, lagi jalan-jalan tiba-tiba, ini sama nih kayak yang di online misalkan. Istri saya sering kayak gitu tuh, ini sama nih kayak yang di keranjang Shopee saya kata gitu. Pas dilihat, harganya lebih murah nih dari di online. Iya. Beli kata gitu. Jadi akhirnya dia beli offline karena tahu produk ini ada di favoritnya atau ada di keranjang Shopee-nya gitu ya. Dan harganya ternyata lebih murah dari itu gitu. Iya. Kalau itu mah saya punya pengalaman yang lain. Sesama toko offline ini mah kan awalnya tuh tidak ada yang namanya minimarket tuh. Alfamart, Indomaret nggak ada. Iya. Kemudian adalah toko Indomaret, Alfamart ada gitu. Warung-warung yang biasa nggak bisa bersaing, pada bangkrut. Ya. Udah pada bangkrut, akhirnya saya pilihan cuman ke situ dong, Alfamart, Indomaret kayak gitu ya. Kemudian ada pesaing yang berani menantang brand-brand ini, Madura. Lebih murah gimana? Pas saya beli ke Madura, wah ini kok lebih murah daripada yang di sana ya? Minimarket gitu ya. Minimarket. Ya. Nah kayak gitu, akhirnya ya saya belinya ya ke Madura gitu. Benar. Kayak gitu. Nah, berlaku juga dengan yang si itu ya, yang online, offline kayak gitu. Ketika melihat barangnya, oh ini sesuai sama yang di online nih kayak gitu ya. Harga juga sama misalkan. Bahkan kalau lebih murah, wah itu gokil sih. Kayak gitu ya. Ya udah belinya yang itu aja gitu kan. Ya. Bahkan sebenarnya nggak harus lebih murah sih. Toko offline tetap bisa laku melawan toko online. Sebenarnya nggak harus ngejual lebih murah dari toko online. Cukup selisih dikit aja. Iya. Misalkan lebih mahal 500 dah. Iya. Orang kan pasti daripada beli online bedanya cuma 500 atau bedanya cuma 1000 gitu. Iya. Masalahnya gini, sekarang itu kita tuh udah bisa gini, udah berdamai dengan ongkir. Nah, ongkir benar. Karena mungkin udah masanya promo-promo gratis ongkir ini udah mulai berkurang gitu ya. Udah mulai berkurang, benar. Udah mulai berkurang nih. Kalau dulu mah gila-gilaan lah. Kalau sekarang udah ya kadang-kadang ada, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak lah kayak gitu ya. Iya. Gratis ongkir itu. Nah, ketika sudah seperti itu orang udah mengestimasikan kalau beli ini di online udah kecas sama ongkir 10.000 misalkan. Ya, tambah ongkir benar. Tambah ongkir lah ya, udah diestimasiin di dalam otaknya udah kayak gitu tuh. Nah, ketika kita harga offline-nya itu misalkan selisihnya harganya 10.000 nih, kita naikin jadi 12.000 karena estimasi ongkir tuh. Ya. Masih masuk akal. Kita beli offline 12.000, pas dicek di online 10.000. Wah, gak jauh beda gitu kan. Iya, gitu. Gitu bener, cuman selisih 2.000 lah gitu. Offline aja lah gitu. Ya, atau baju lah yang lebih mahal misalkan tadi yang offline 120.000, yang online-nya 130 misalkan. Ya. Itu masih masuk akal tuh. Enggak kalau misalkan jadi 180 misalkan 190 padahal bahannya kita udah tahu nih mirip-mirip kayak gitu. Karena udah pernah belanja online di toko itu bahannya begini, kita offline bahannya juga sama. Kalau harganya cuma beda 10.000, orang bakal tetap beli itu. Maklumi ya. Maklumi benar. Ya, jadi harga sangat menentukan ini nih keputusan membeli atau enggak. Gitu. Nah, terus sebenarnya toko offline masih bisa bertahan di tengah gempuran toko online karena toko offline itu punya kecepatan. Oke, ya. Jadi saya butuh barang ini hari ini, ya belinya ke toko offline. Karena kalau ke toko online
apalagi kita di luar kota yang nggak bisa pakai ongkirnya jasa kirimnya Gojek misalkan, ya udah nggak bisa itu. Iya sih, itu menang di situ di online yang offline tuh, bener sih. Makanya yang daerah-daerah itu masih bisa tuh toko offline menang gitu, karena kita cepet gitu. Jadi misalkan produk kebutuhan rumah tangga kayak misalkan sabun lah. Wah, sabun habis nih gitu. Sekarang kan banyak juga kan sabun yang beli ke online gitu bahkan ya. Kalau harganya murah ya kita beli offline aja lah gitu. Iya. Bener sih, harga nggak beda jauh tadi kayak gitu ya. Dan kita bisa lebih cepat dapatnya barangnya. Lebih cepat dapatnya, benar. Benar-benar. Ya produk-produk rumah tangga yang butuh cepat kayak misalkan, ini odolnya udah habis nih misalkan kayak gitu ya. Kan kalau beli harus minimal mungkin 2 hari misalkan kayak gitu ya. Ya 2 hari lah bisa lah. Tinggal ke toko sebelah misalkan. Ya, atau produk-produk yang misalkan mau dipakai cepet nih. Misalkan, saya ada acara kondangan nih. Nggak ada baju misalkan. Kita beli baju batik deh gitu. Ah iya, gitu kan. Benar. Yang bisa langsung jadi nih. Nah itu kan kita ke toko offline masih bisa menang sebenarnya. Gitu. Yang penting tadi harganya jangan terlalu berbeda sama toko online. Iya, benar. Kalau terlalu jauh sih emang faktor harga emang sangat ini sih. Ya, menentukan lah. Menentukan, benar, faktor harga menentukan di era bisnis online kayak gini ya. Ya. Kayak gitu tuh teman-teman ya. Jadi bisnis offline tetap bisa bertahan kalau tadi ya harganya. Terus juga kita bisa melihat langsung barangnya gitu kan. Ya. Apalagi pelayanannya misalkan ramah misalnya kayak gitu ya. Ramah, benar. Apalagi kalau misalkan memang tokonya udah terbranding. Terbranding. Contoh gini, misalkan ada nggak di kota teman-teman toko oleh-oleh misalkan. Ya udah akhirnya kita kalau mau beli oleh udah ke toko itu dulu dah gitu. Iya. Akhirnya ke sana kan gitu. Iya. Apalagi butuhnya cepat gitu. Kan udah terbranding tadi. Udah terbranding, kitanya ingetnya toko oleh-oleh itu yaitu misalkan kalau di Karawang itu ada namanya toko Denpasar. Toko Denpasar, terus apa sih Kopi Dewi. Kopi Dewi ya, toko nggak tahu tuh kenapa namanya Kopi Dewi, mungkin toko awalnya Dewi mungkin ya sekarang ya. Awalnya sih mungkin toko kopi doang. Toko kopi doang ya. Tapi sekarang jadi oleh-oleh. Jadi oleh-oleh. Terbrandingnya sekarang jadi begitu, Jis. Toko kopi Dewi, toko oleh-oleh kayak gitu. Toko kopi Dewi tapi dalamnya ada oleh-olehnya juga. Gitu. Kopinya tetap ada, dia jualan, cuman buat orang-orang yang baru misalkan mendengarnya kalau mau beli oleh-oleh kemana? Ke toko kopi Dewi salah satunya gitu. Saya juga kan kalau mudik ke Padang ke situ gitu. Salah jauh-jauh itu ya berarti kan dari Karawang Timur, Karawang Barat gitu untuk beli oleh-oleh karena tadi udah terbranding. Iya. Bahwa toko oleh-oleh yang lengkap itu di situ. Nah itu kalau misalkan terbranding agak aman nih toko offline nih. Iya, kalau terbranding kayak gitu ya, benar. Kalau nggak ada brandingan, wah itu udah mah tergerus toko online, penjualan offline-nya juga hanya mengandalkan orang yang lewat gitu ya. Wah susah sekali gitu. Iya benar. Salah satu kelebihan kalau toko offline kita terbranding itu orang tuh datang dengan tujuan mau ke sana dari awal gitu. Iya. Bukan yang misalkan saya mau cari oleh-oleh nih, ayo kita cari toko kue. Nah kan kalau nyari toko kue mah kan bisa kemana aja nih, lihat di pinggir jalan mana nih toko kue kan gitu. Tapi kalau terbranding, saya mau ke toko Denpasar karena di sana toko kue. Ya udah, OTW langsung ke Denpasar gitu. Iya, benar. Nah itu ya teman-teman ya, biar aman tips-tips tadi yang punya toko offline kayak gitu ya, sebaiknya digunakan ya. Biar bisa bertahan dari gempuran toko online. Kalau bisa sih plus ya juga digitalisasi dikit-dikit ya. Iya lebih bagus sih memang jualan online juga, jualan offline juga. Iya. Ya minimal punya akun lah. Ya. Bikin akun tokonya kayak gitu ya. Ya betul. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman bisnisnya mau dilegalkan. Nah buat teman-teman yang punya toko offline nih, biar jangan sampai kalah nih sama toko-toko online.
teman-teman harus di branding dulu. Ada namanya, nama tokonya apa, logonya yang bagus ya. Misalkan toko oleh-oleh ya sesuai citranya yang oleh-oleh, desainnya, desain interior dan lain-lain gitu ya. Setelah itu baru didaftar merekan, karena jangan sampai nanti toko teman-teman itu muncul dibuka oleh orang lain di lokasi mana gitu ya. Iya. Itu kan merugikan ya. Nah, makanya teman-teman harus bikin desain yang bagus, habis itu daftar merek. Caranya gimana Bang untuk bikin desain dan daftar merek? Nah, bisa pesan melalui Kebun Desain. Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Nah itu ya, gampang banget, tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.